kepandian manusia seluruh dunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat kemudian dibanding dengan kepandian Allah. Tidak mungkin. Mana mungkin kita punya hak untuk mengoreksi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadi wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan dan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bersama-sama menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, pagi ini terasa begitu istimewa karena pagi ini kita masih dalam suasana tahun baru Muharram, tahun baru Hijriyah, tahun baru umat Islam. Syahrullah, bulannya Allah, bulan yang termasuk diistimewakan oleh Allah, di mana memang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan Muharram ini. Di antara kejadian tersebut kita tahu bersama Nabiullah Adam, Ibunda Hawa diciptakan di bulan Muharram. Nabiullah Adam diampuni setelah makan buah larangan di bulan Muharram. Bukan buah khuldi, Bu, ya, buah larangan. Karena istilah khuldi itu adalah istilah yang dibikin oleh iblis untuk menipu Nabi Adam dan Hawa. Silakan dimakan supaya kekal, kata iblis, di surga. Padahal ditipu. Yang benar adalah makan buah larangan Allah. Semua boleh dimakan kecuali ini, yaitu atas tipu daya iblis yang bersumpah atas nama Allah, Nabiullah Adam dan Hawa terpedaya makan buah larangan dan akhirnya dihukum ya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala dan karena hikmah yang memang Allah lebih tahu bahwa anak cucunya akan ditempatkan di dunia ini. Yang lulus ujian seperti Nabiullah Adam, walaupun banyak salah, walaupun banyak dosanya, nanti balik ke surga lagi seperti Nabi Adam, asal suka taubat. Gak punya salah mustahil. Manusia gak punya salah mustahil. Pasti
pasti punya salah, bahkan banyak salahnya. Tetapi bagi kita orang beriman umat Muhammad ini banyak kabar gembira yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk janji ampunan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Rasul. Orang yang mau taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Maka kita sudah pasti punya banyak salah dan dosa Bapak Ibu sekalian, dan harus ngaku itu. Justru oleh orang ngaku banyak salah dan dosa, insya Allah lebih hati-hati, dan insya Allah lebih punya banyak peluang diampuni daripada orang yang mengaku tidak punya dosa. Kita bisa mengambil pelajaran dari kasus Nabiullah Adam dan iblis, sama-sama bersalah. Nabiullah Adam kemudian ngaku salah dan bertaubat, diampuni, balik ke surga. Tetapi iblis bersalah, tidak ngaku, nyalahkan orang lain dan merasa diri lebih baik. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya lebih baik ya Allah, Engkau ciptakan Adam dari tanah, Engkau ciptakan aku dari api. Maka kasusnya sangat berbeda. Nabiullah Adam diampuni, masuk surga kembali, iblis dilaknat selama-lamanya, bahkan akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Alhamdulillah kita menjadi anak cucu Adam, bukan anak cucu iblis. Maka harus niru Nabi Adam. Banyak salah, iya, oke. Tidak mungkin tidak punya salah, tapi ada peluang untuk menghapus semua kesalahan itu dengan at-tawwabun, banyak bertaubat. Sehingga Allah pun menyatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senang bertaubat. Bukan sekedar menerima, yakbal, bukan, tapi yuhibbu, mencintai. Dan disitulah sini peluang emas kita yang bukan nabi, bukan ulama, bukan waliullah, orang biasa. Peluang kita yang besar itu di sini. Untuk dicintai Allah seperti nabi, seperti waliullah, seperti orang-orang soleh, para mujahidin. Ini kita punya peluang. Bagi yang awam seperti kita ini, hanya satu pintu itu. Senang bertaubat, senang ngaku salah, menyesali kesalahan, dan istighfar kepada Allah. Sebab di situ Allah menyatakan innallaha yuhibbu, Allah mencintai at-tawwabin, orang yang suka bertaubat. Maka jangan bosan-bosan, dikit-dikit astagfirullahaladzim, mohon maaf ya Allah, istighfar lagi, begitu ngaku salah kepada Allah, maka ada peluang kita dicintai oleh Allah. Apa untungnya? Ya pol untungnya. Kalau sudah dicintai Allah, apa yang tidak bisa dikasih oleh Allah? Apapun bisa dikasih oleh Allah, dan tidak akan pernah ada musuh-musuh yang bisa mengalahkan kita kalau Allah membela kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu salah satu kasus besar juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian kita juga tahu bersama ada peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh. Semuanya seluruh dunia ditenggelamkan oleh Allah. Yang kafir, yang musyrik, yang tidak taat, yang maksiat, yang tidak mau nurut, yang tidak mau tunduk, yang mau gak mau bertakwa, tidak nurut tuntunan nabinya, ditenggelamkan semuanya oleh Allah. Bahkan termasuk anak Nabi Nuh sendiri yang namanya Kan'an, ditenggelamkan semuanya kecuali Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Nabi Nuh dan orang-orang beriman itu diselamatkan oleh Allah
bukan karena kesaktiannya Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Kalau Allah mau ya tenggelam semua, habis manusia waktu itu sudah. Tapi diselamatkan oleh Allah, dan itu juga di bulan Muharram. Layak memang di bulan Muharram ini menjadi istimewa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud gara-gara Nabi Ibrahim ngajak menghamba, beribadah, tunduk, patuh, taat kepada Allah, satu-satunya sang pencipta alam semesta ini, dibakar hidup-hidup. Nah, api itu biasanya membakar malah dingin, menyejukkan. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabiullah Yunus 40 hari ada di perut ikan. Harusnya sudah ajur ya. Harusnya sudah kayak di blender itu kan sudah habis. Tetapi diselamatkan oleh Allah, kemudian dikeluarkan kembali ke daratan, itu juga di bulan Muharram. Dan yang paling spektakuler adalah Nabiullah Muhammad dan para sahabat. Kemudian diberikan kemenangan oleh Allah, hijrah ke kota Madinah, dan kemudian dijadikan awal dari tahun baru hijrah di bulan Muharram juga. Dan itu menjadi pertanda alhamdulillah kemenangan al-haq di atas yang batil. Setelah di Mekah ditolak, difitnah, diusir, diboikot, mau dibunuh, pokoknya di Mekah susah tok. Terus kemudian hijrah ke kota Madinah, disambul tolak al-badru alaina, kemudian semuanya kemudian berubah. Akhirnya Madinah menjadi Madinatul Rasul, dan menyebar luaslah ke seluruh dunia Islam itu. Alhamdulillah kita termasuk kebagian nur hidayah tersebut, cahaya hidayah tersebut akhirnya nyampe ke sini. Itu juga di bulan Muharram. Karena itu maka bulan Muharram menjadi istimewa dan jangan kita lewatkan begitu saja. Harus kita baca, kita pahami, kita renungi, kita jadikan tonggak untuk perubahan. Wah, ada perubahan apa ini? Wah, tahun politik ini. Perubahan ya, perubahan ke yang lebih baik gitu ya. Karena memang kita harus terus upgrade, kita terus muhasabah, kita harus terus introspeksi diri supaya tidak ada penyesalan nanti di masa datang setelah kita wafat, meninggal, mati. Karena Al-Quran sudah menjelaskan nanti itu akan ada manusia-manusia, orang-orang yang menyesal setelah mati karena belum siap dengan iman dan amal solehnya. Begitu menyesalnya sampai pingin dihidupkan lagi. Walau enggak setahun, kata Quran, walau sesaat. Begitu pentingnya waktu, umur kita itu. Ini kesempatan umur waktu ini yang paling berharga. Sebab kalau mati minta sesaat aja untuk beramal soleh gak dikasih loh Bapak Ibu sekalian oleh Allah. Nah sekarang masih ada. Alhamdulillah, selagi kita belum sakaratul maut, sudahlah, yang lalu biar berlalu. Sejahat apapun kita, sedosa apapun kita, semurtad apapun kita, semunafik, semusyrik apapun kita, ada peluang taubat. Itulah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Tambahnya tahun itu berarti berkurangnya jatah umur kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah pasti kita semakin mendekat ke waktu itu. Waktu nanti anak, istri, bapak, tetangga menangis karena ditinggalkan oleh kita, makin dekat, bukan makin bertambah. Maka momen penting
di bulan Muharram ini harus kita jadikan muhasabah, introspeksi diri, supaya kekurangan, kesalahan, dosa-dosa yang masa lalu itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atul hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan yang mungkin kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Berarti ini peluang emas, ada tambahan umur ini, dan hakikatnya berkurangnya umur, kesempatan itu peluang emas. Sebab kalau sudah diambil oleh Allah, ternyata sesaat pun nggak dikasih, ya sudah nyesal selama-lamanya. Kalau banyak pahalanya dia bawa, banyak dosanya juga dia bawa. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, Allah masih menakdirkan kita segar bugar. Malah di Nurul Iman orangnya seger-seger, lemu-lemu. Gak tahu karena Pak Es terus ngasih nasi kotak kali ya. Berapa kali seminggu? Oh banyak ya. Sudah makanan, sudah pengajian, sudah ibadat, top sudah panjenengan. Ini tapi belum final. Sampai-sampai harus begini nih sampai meninggal. Jangan pernah berhenti sebelum meninggal. Karena kata Rasulullah SAW, andai kaki kananmu sudah masuk surga, kaki kirimu belum, kamu jangan merasa aman. Nah, kita masih hidup, kaki kita dua-duanya masih di dunia, enggak aman. Walaupun saya ustadz, walaupun kita ulama, walaupun kita habaib, walaupun kita orang soleh, siapapun, apalagi enggak soleh, enggak habib, enggak ustadz, enggak ada yang aman. Karena yang dinilai adalah yang terakhir, husnul khotimah. Ada yang namanya husnul khotimah, Bu? Ada. Beruntunglah suaminya dapat husnul khotimah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan meninggal dalam iman, dalam Islam, dalam tauhid, dalam taat kepada Allah. Itu saja orang yang paling beruntung. Karena itu maka kita itu dilarang nyombongkan diri dengan kebaikan kita, dengan jasa kita. Malah disuruh bersyukur kalau kita baik. Dan dilarang putus asa dengan dosa-dosa kita. Kalau kita baik, bersyukur kepada Allah, itu semuanya fadl, anugerah dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tapi kalau kita buruk, ya tinggal taubat, menyesal, mohon ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, asal kita memang serius mau bertaubat. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, malah Rasulullah SAW pernah menyatakan ketika ditanya tentang puasa 10 Muharram itu, beliau menjawab, yukaffiru as-sana al-madiyah. Ya, puasa 10 Muharram itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wah, ini kan luar biasa. Puasa sehari menghapus 1 tahun yang lalu. Begitu pula Rasulullah sebelum kewajiban Ramadan itu beliau juga puasa itu 10 Muharram. Nabi-nabi sebelumnya juga puasa 10 Muharram tersebut. Bahkan di antara puasa yang terbaik setelah Ramadan, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamul Asyura. Puasa yang paling utama setelah Ramadan ya puasa 10 Muharram tersebut.
Sehingga kita disunahkan puasa 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram, kalau Imam Syafi'i ditambah 11 Muharram. Aslinya 10. Tapi untuk membedakan kata Rasulullah dengan Yahudi tambah 9. Puasa 10 puasa, Imam Syafi'i menyatakan tambah tanggal 11. Kita sangat dianjurkan di bulan Muharram ini untuk berpuasa, untuk bersedekah, untuk meningkatkan seluruh amalan-amalan yang baik-baik. Karena memang bulan suci Ramadan ini, bulan Muharram ini diistimewakan oleh Allah, dan memang wajar banyak sekali kejadian-kejadian penting itu justru terjadi di bulan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah banyak kasus-kasus di bulan Muharram yang tentu kita harus memetik hikmah dari semuanya. Dan yang paling inti di bulan Muharram ini ada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai awal dari futuhat demi futuhat, kemenangan dari kemenangan yang diberikan oleh Allah antara yang hak dan yang batil. Nah, kita juga bisa ngambil inspirasi di situ untuk memenangkan pertarungan. Apa itu? Pertarungan kita ini ada musuh abadi Bapak Ibu sekalian, yaitu pertarungan melawan hawa nafsu. Wa min huna yuhaddadu masirul insan. Dari situlah ditentukan nasib perjalanan manusia menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manusia sebenarnya dari situ ditentukan pertarungannya menang apa enggak, melawan hawa nafsu. Kalau dia mengikuti taat, tunduk, patuh kepada tuntunan ajaran Allah, maka dia dinamakan sebagai Abdullah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ujungnya diampuni, diridhoi oleh Allah, masuk surga abadi. Tapi kalau manusia ngikuti yang penting happy, berkuasa, yang penting senang, yang penting untung, nuruti kesenangan, nuruti hawa nafsu, namanya abdun nafs, hambanya nafsu. Dan sini ujungnya dilaknat Allah, dimurkai oleh Allah, dilemparkan ke neraka abadi juga. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu peluang emas, masih diberi umur, masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, ini harus kita gunakan mengaca diri, noleh diri, introspeksi diri, ngoreksi diri, mana yang kurang sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita koreksi? Ya, apakah kita sudah menjadi Abdullah atau Abdun Nafs? Kayaknya orang-orang zaman sekarang kan lebih tren menjadi Abdun Nafs, ya Bapak Ibu sekalian. Trennya itu menjadi Abdun Nafs, hamba hawa nafsu. Sehingga dunia sekarang kan carut marut, karat karit, tidak karu-karuan, nggak jelas, masa depannya tidak jelas. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang baik difitnah-fitnah, dihina-hina, dimusuh-musuhi, yang jelek disanjung-sanjung. Ya itu zaman akhir sebenarnya nggak karu-karuan. Maka mumpung belum terlambat, minimal ya diri kita sebelum ngajak orang lain, koreksi diri, apakah kita termasuk yang abdun nafs itu, yang nuruti keadaan,
yang nuruti arus seperti itu, yang penting happy, yang penting kaya, yang penting senang, yang penting terkenal, yang penting berkuasa. Apa yang seperti itu? Wah, kalau seperti itu maka segera bertaubat. Ada kesempatan dibuka terus oleh Allah pintu taubat sebelum menyesal. Tapi kalau sudah di rel yang benar, tuntunan yang benar, hidup yang benar sesuai teladan Rasulullah, tuntunan Rasulullah, tuntunan Islam, anjuran, perintah dari Allah, bersyukurlah. Mari kita bersyukur pada Allah, tinggal istiqomah, nambah terus kebaikan terus, supaya wis gak usah mampir ke neraka ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang masih punya cita-cita mampir tak? Mampir dulu Ustadz ke neraka, kenalan sama Marilyn Monroe, kenalan sama Madonna, kenalan sama Fir'aun, Korun, Abu Lahab, kan tempatnya di sana. Artis-artis tempatnya di sana. Maka jangan punya cita-cita jadi artis. Jangan juga punya cita-cita punya suami artis. Ibu harus punya cita-cita punya suami ustadz saja ya. Iya enggak Bu? Ya artis yang soleh, kecuali kalau artis yang soleh monggo. Tapi kalau hanya karena artis ganteng, cantik, kaya, terkenal, salah lah samain pingin situ. Rata-rata duit itu lu nggak jelas. Dodolan paha, dodolan rambut, dodolan aurat, terus gak peduli halal haram. Maka kan malah biasanya lah di HP-nya Mas Catur tuh ono sing di pinggir pantai barang. Oh, no. Ya Mas Catur ya. Ape didelok ustad barang ngono. Pinggir pantai di Bali wis gak ono isine wong saiki. Kadang kita ndelok iku sampai isin. Sing ndelok iku sampai isin. Gak ono isine, memang zaman akhir Bapak Ibu sekalian. Sehingga panjenengan seperti ini sudah orang-orang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Umumnya wis begitu, gak peduli halal haram, sing penting akeh. Kan ngono. Sing penting terkenal, yang penting soge. Wes itu umumnya orang zaman sekarang segitu. Sing gak gitu itu ya sampean tok krana gelem ngaji. Sing gelem ngaji salah-salah gak nemen larate. Gak nemen abrase. Sik ana reme nggih Pak ya. Sik ana reme mari dikit-dikit sik ana reme. Tapi lek wis gak ngaji ya terbalik. Wong ana teh, ya ana kopi, es degan, ya minum bensin, minum baygon, minum minuman keras yang nyungsep di kot, kebalik-balik. Ono sing halal malah geladrang golek sing haram. Ya ini pada umumnya orang zaman sekarang segitu Bapak Ibu sekalian, karena memang jauh dari nilai-nilai ilahi, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya karena kuatnya arus syahwat, arus nafsu, arus duniawi itu. Karena itu kesempatan emas nggih. Di pagi hari ini kita masih hidup, segar, bugar, diberi kesempatan oleh Allah, harus kita jadikan momentum untuk muhasabah, untuk refleksi diri, introspeksi diri. Adakah kita ini sudah menjadi Abdullah, hambanya Allah, atau abdun nafsi, atau hambanya hawa nafsu? Hawa nafsu dengan segala bentuknya, termasuk berbagai macam agama, namanya apapun, macam apapun, yaitu hamba nafsu. Karena agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah, hanyalah Islam. Kita alhamdulillah sudah ditakdirkan, sudah disayang, sudah dipilih oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah dengan agama Islam ini. Mari kita rawat dengan sebaik-baiknya, dan mari kita utamakan supaya bisa bertahan sampai husnul khotimah, sampai akhir, terus istiqomah, insyaallah seperti itu. Bapak Ibu sekalian,
kita dahulu ada tokoh yang benar-benar diistimewakan oleh Allah yang menjadi Khalilullah, menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, namanya Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan Siti Hajar, yang sekarang ini terus diabadikan dengan ibadah haji. Ini sudah mulai berdatangan jamaah haji semuanya. Mudah-mudahan para jamaah haji kita seluruh dunia tahun ini semuanya menjadi haji yang mabrur semuanya. Panjenengan yang sudah haji semuanya, mudah-mudahan bisa mempertahankan kemabrurannya sampai meninggal. Dan yang belum haji, mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki untuk sempat haji sebelum meninggal. Amin. Karena sekarang makin sulit Bapak Ibu sekalian. Walaupun punya duit, sekarang lama ya. Katanya sampai 30 tahun, bahkan sampai ada 40 tahun nunggu. Berarti kita kalau udah punya anak, akil balik daftarkan haji sudah. Karena masih lama lagi 40 tahun. Bagaimana yang sudah 70 tahun belum haji? Jangan ikut yang haji furoda ya. Haji furoda itu ada yang harganya 500 juta dan 400 juta langsung berangkat. Ada yang paling minim 250 ya. Dan luar biasanya saudara kita orang Indonesia ini untuk haji wis gak mikir. Kapan tahun kemarin tetangga saya itu bayar sak-M, suami istri berangkat. Tapi ya bagi yang punya duit. Yang nggak punya duit gimana? Oh gampang. Yang ngaji seperti ini, sholat subuh tiap hari, kemudian zikir sampai syuruk, ditutup dengan sholat syuruk, sholat sunnah, itu sudah sama dengan pahala haji tam bersama Rasulullah. Ya banyak kesempatan kok. Nggak harus ke Mekah sana bagi yang nggak punya duit, tapi yaitu kita gunakan peluang itu tiap hari haji kita kalau sabar, sholat subuh, zikir, baca Quran sampai syuruk, ditutup dengan sholat sunnah syuruk, sudah mendapatkan haji bersama Rasulullah tam sempurna katanya. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengkaca ya pada sosok seperti Nabiullah Ibrahim sekeluarga itu untuk kita mengaca diri di bulan Muharram seperti ini, bagaimana cara mereka beragama, beriman, dan bagaimana cara mereka berislam. Ternyata kalau kita sudah mengaku iman, Islam itu kita harus membuang diri kita sendiri, kita serahkan kepada Allah total. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu siap dibakar hidup-hidup karena ngaku iman. Nabiullah Ismail siap kemudian disembelih hidup-hidup karena ngaku iman. Siti Hajar dibuang fi wadin ghairi dzar'in, di lembah yang enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada buah-buahan, enggak ada orang, enggak ada tetangga, sendirian di padang pasir. Sampai ketika ditanya Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan dagu di sini sendiri sayang? Wah, beliau tidak sanggup jawab. Wahai Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau buang aku sendiri di sini? Beliau nggak sanggup menjawab. Kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Allahu amiruka? Apakah Allah yang merintahkan engkau? Nabiullah Ibrahim, beliau nengok, ngangguk gitu aja, nggak sanggup berkata-kata karena beratnya ujian. Seorang wanita yang beriman nggak maki-maki suaminya, nggak punya akal, senewen, apa agama apa kamu itu? Masa istri sendiri dibuang? Agama ndak adil. Masa Islam bolehkan poligami?
Nggak boleh gitu, Bu. Masa Islam nyuruh jihad kalau laki-laki, korban nyawa. Beliau orang beriman, Allahu amiruka, apakah ini perintah Allah? Ngangguk gitu aja. Idzan Allahu la yudayyi'una. Kalau begitu, Nabi Ibrahim pasti Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami. Nah, itu model ibadahnya Nabi Ibrahim, model ibadahnya Siti Hajar, model ibadahnya Nabiullah Ismail, Abul Anbiya, bapak tauhid. Modelnya begitu, nggak disisakan untuk dirinya, untuk adatnya, untuk budayanya, untuk siapapun. Pokoknya hidup apa katanya Allah. Allah oke terus. Allah tidak boleh, ya berhenti. Kalau kita mengaku memang ingin menjadi Abdullah, hambanya Allah, seperti kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan menentukan kita akan jadi penghuni surga atau tidak tadi, maka gaya penghambaan kita kepada Allah, ibadah kita harus begitu. Siapa yang nyuruh Allah, ya sudah, kita buang pendapat kita ngikut pendapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita koreksi dalam diri kita. Selama ini apa kita masih nyisakan untuk diri kita akal kira, pikiran kita, atau sebaliknya malah protes pada Allah, protes pada Quran, ngoreksi Allah, milih-milih ayat. Nah, yang sekarang masih banyak orang yang seperti itu walaupun ngaku Islam, ngaku Muslim. Padahal seluruh nabi itu kalau sudah kata Allah nurut semuanya, sudah. Nggak ada yang ditolak, nggak ada yang dikoreksi. Karena memang nggak mungkin kepandaian kita, kepandaian manusia seluruh dunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, kemudian dibanding dengan kepandaian Allah, tidak mungkin. Mana mungkin kita punya hak untuk mengoreksi Allah? Enggak mungkin. Sementara akal pikiran kita juga dikasih Allah. Dan Allah kalau mau tinggal kun fayakun. Jadilah maka jadi, dan tidak ada pernah dalam sejarah manusia sekuat apapun, sehebat apapun, sepintar apapun menang lawan Allah, itu enggak ada. Masa akan diulang-ulang kembali sejarah kelam, sejarah penderitaan, sejarah kehancuran manusia, penyesalan manusia karena ngelawan Allah. Wong zaman wis terang benderang begini, bisa baca lewat internet, lewat buku, lewat ustadz, lewat apapun bisa belajar. Masa belum terbuka juga bahwa orang taat, bahwa orang soleh, bahwa orang jadi hamba Allah, Abdullah itu untung tok, bahwa melawan Allah itu rugi tok. Masa kita masih belum paham juga? Masa manusia belum terbuka juga? Wong sekarang ini bisa belajar lewat manapun juga, dan juga bisa belajar tentang nasib orang-orang sebelum kita sebelum ini. Ternyata yang gak nurut Allah rugi aja. Sekaya apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, ditakuti orang, terkenal, nggak ada artinya lawan Allah itu. Mana sejarah Majapahit hilang, Sriwijaya hilang, sejarah Fir'aun ya hilang, raja-raja yang kuat hilang semuanya, ujungnya itu ke tanah semuanya. Nah, masa itu semuanya nggak bisa kita pahami bahwa kita akan punya nasib yang sama, padahal kita nggak punya kerajaan, nggak kaya raya, nggak terkenal. Rugi banget kita kalau sampai ngikuti orang-orang seperti itu. Wong di dunia suksesnya kayak gitu aja nggak ada artinya kalau masuk neraka. Dalam hadis qudsi Allah pernah menyatakan ada orang dimasukkan surga, kemudian dia di dunia dulunya paling menderita, paling terhina. Ditanya oleh Allah, Mas, Pak, Bu, Mbak, pernah enggak kamu di dunia itu menderita gitu, gak enak, sakit, terhina? Enggak pernah ya Allah. Selama di dunia orang paling mulia, paling terkenal, paling enak, paling seneng. Padahal waktu di dunia ini lalat pun
nggak mau hinggap, busuk, paling terhina. Jangankan keluarga, jangankan tetangga, orang lain, wis gak ada orang nganggep karena saking hinanya. Dimasukkan surga itu lupa semua penderitaan di dunia itu. Perasaan dia selama hidupnya senang terus. Dan sebaliknya, ada orang dimasukkan ke dalam neraka padahal di dunia orang paling sukses, paling nikmat, paling kaya, paling terkenal, paling disegani, paling ditakuti, paling mulia, dimasukkan neraka ditanya, pernah nggak kamu bahagia, Bu? Mas Pak, pernah nggak kamu itu senang di dunia mulia gitu? Nggak pernah ya Allah. Saya menderita tok seumur hidup saya karena beratnya siksaan api neraka. Nah, alhamdulillah panjenengan di dunia wis kelihatannya auranya itu yo suki, yo sehat, yo enak hidupnya, yo lemu-lemu. Wis sukses di dunia, kurang apa lagi? Wis sukses. Gak ono sing tidur di jembatan yang gak ono. Aduh, ya punya rumah semua, masih kredit ya gak apa-apa. Tinggal satu tok, surga apa neraka tempat kita nanti. Itu aja PR kita. Lah di dunia wis alhamdulillah kita ini. Malah ke Masjid Nurul Iman yang penuh berkah ini malah enak. Nek kopi di warung 5.000 gini gratis sak puasnya kan? Iya Mas Catur ya. Kopi di Starbucks 50.000. Lah ambek ngaji sampai sak ceret-ceret itu gratis. Malah monggo, sambut monggo. Oh, itulah aura surga. Aura surga itu gitu. Starbucks sampai ojo bayar, dikeprui, diseret satpam. Itulah aura dunia. Dunia ya serba ego, serba bayar, serba tuntutan, gak enak begitu. Aura surga ya seperti ini. Paling kok iki ono selain teh, kopi, ono meneh apa Bu? Hari ini. Biasanya ono tahu teh. Biasanya ono rawon. Nggak tahu ini apa nanti, terserah. Aura surga Bapak Ibu sekalian gratis. Sampai niku mau sakmene akeh itu gak mun bayar dan ndak wedi rugi. Yang ngasih ya gak wedi rugi. Coba di pasar gak bayar terus diuber-uber temenan sama orang, dimaling-maling kan gitu. Nah itulah bedanya dunia dan akhirat, surga dan neraka. Menuju ke surga itu enak itu, taat pada Allah itu enak. Kita alhamdulillah sudah Islam, tapi untuk menjadi benar-benar Abdullah rasanya perlu kita belajar dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jangankan yang logis, masuk akal. Beliau kan disuruh gak masuk akal, suruh beli anaknya sendiri, buang istrinya sendiri. Tapi ternyata semua perintah Allah itu Bapak Ibu sekalian ternyata hanyalah bersifat ujian. Allah nggak benar-benar kejam, Allah nggak benar-benar tega, enggak. Ternyata ujian. Maka ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat mau dipadamkan api itu yang membakar, gak mau. Itu karena engkau apa karena Allah? Kalau karena engkau saya tidak mau, biar aja saya terbakar. Kalau karena Allah saya mau. Kemudian didatangi makhluk-makhluk lain sama jawabannya. Akhirnya Allah tahu bahwa Nabi Ibrahim benar-benar cinta, taat, senang kepada Allah. Akhirnya Allah merintahkan pada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan ujian berarti. Ternyata nggak kebakar. Hai api, jadilah kamu dingin. Nggak cuma dingin, menyejukkan pada Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Diriwayatkan waktu itu ketika sampai pada ya narukuni bardan, hai api jadilah dingin. Baru nyampe kata gitu, saking taatnya alam semesta pada Allah, api seluruh dunia menjadi dingin.
Baru setelah Allah menyatakan ala Ibrahim, pada Nabiullah Ibrahim, maka api sedunia menjadi panas lagi. Begitulah taatnya alam semesta pada Allah. Masa kita kasih akal, pikiran, mata, telinga, kasih nabi, kasih kitab suci, tidak taat pada Allah, kan keterlaluan itu. Tapi ya memang hidayah ya, nyatanya ya keluarga-keluarga nabi pun banyak yang nggak dapat hidayah. Maka kita bukan keluarga nabi dapat hidayah, masuk Islam, wah ini merupakan keuntungan terbesar, harus kita rawat baik-baik. Ini yang harus kita introspeksi di tahun baru Hijriah ini. Apakah benar-benar kita menjadi Abdullah, hamba Allah seperti Nabi Ibrahim sekeluarga itu, sehingga nggak adik ngoreksi Quran, ngoreksi Islam, ngoreksi Allah, ngoreksi Rasulullah, enggak. Apa katanya Allah ya sudah, itu yang benar. Walaupun mungkin seperti tidak masuk akal, seperti tidak cocok dengan kesenangan kita, pikiran kita, pendapat kita, ya buang semua pendapat kita sendiri, ambil pendapat Allah. Bahkan buang seluruh pendapat manusia seluruh dunia kalau berlawanan dengan pendapat Allah, kayak Nabi Ibrahim. Nyatanya yang bersikap seperti itu kan untung selamanya. Nabi Adam ya untung, Nabi Nuh ya untung, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Yang bersikap seperti itu kan orang paling untung, dan lawannya orang paling buntung. Lawannya para nabi itu, walaupun kelihatan terkenal, kuat, kaya raya, hebat, buntung semuanya, akhirnya merugi, menyesal semuanya. Maka kita harus pastikan di awal tahun baru Hijriah ini kita memperbaiki, membenahi kadar Abdullah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya tujuan dari penciptaan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak akan ciptakan jin, saya tidak akan ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, itu kan tujuannya, berarti sesuai itu benar, sudah garis hidup kita, tujuan hidup kita, perilaku hidup kita. Enggak sesuai dengan itu, enggak menjadikan hidup ini untuk ibadah, ya sudah kurang benar, menyimpang, keliru, harus dibenahi lagi. Apa sih abdun itu? Kata para ulama, namanya menghamba ibadah itu adalah al-khudu wa tadarru ma'al hub lillah. Tunduk, patuh, disertai rasa cinta kepada Allah. Nah, cinta kan berarti gak ada koreksi Bapak Ibu sekalian. Oh, ada istilah falsafah cinta itu, kalau cinta sudah melekat tai kucing, ya rasa tai kucing. Tai ayam, tai kucing rasa coklat katanya, lalu cinta. Nah, cinta pada Allah harusnya lebih dari itu memang. Ya, memang itu bahasa cinta. Love is blind. Blind apa? Blend. Blend tak? Blend gitu. Cinta itu buta. Nah, kita cinta kepada Allah harusnya melebihi cinta pada diri sendiri, pada anak, pada istri, pada negara, pada dunia, pada harta, pada kedudukan, pada segala-galanya. Dan itu yang dipraktekkan seluruh nabi. Nah, itu Islam sing bener gitu Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan di hadapan kita ini, kita masih segar, masih hidup, punya nyawa, dipinjami Allah, gunakan untuk itu konsentrasinya. Nek usia-usia kita ini kayak gak punya keinginan lain kan? Mau apa lagi om? Sudah putih-putih rambutnya. Oh, ini masih hitam. Ya, tinggal beberapa orang yang masih muda-muda masih ada cita-cita. Lek usia 60 mau cari apa lagi?
Usia 70 cari apa lagi? Konsentrasi full, gaspol, surga tertinggi. Wah, top. Di dunia gimana? Dikasih bonus kok. Lek kita gaspol untuk akhirat, di dunia pasti dilimpahi keberkahan, rahmat, berkah-berkah berlipat ganda. Pasti itu. Nikmat itu double-double. Nggak akan ada penderitaan yang terasa, berkah. Karena akan dikasih namanya halawatul iman, manisnya iman, sehingga semuanya terasa indah, semuanya karena Allah bersama kita. Sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian, sudah ada bel tadi, itu peringatan bahwa cukup ngobosnya. Ngobosnya nggak boleh lama-lama, cukup nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Bila itu benar, semata-mata itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi khususnya dan para jamaah semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti berakhir dikumpulkan semua kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sempurnakan dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan di antara kita doanya ada yang makbul, sehingga kita semuanya diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.